Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hal yang menyebabkan manusia meremehkan untuk berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebabkan oleh pemikiran mereka yang keliru terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an mengenai umat-umat masa lalu yang mereka menganggap remeh dosa, yang mereka menganggap remeh untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Baqarah. Yang Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 80. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah orang-orang di Bani Israel, yaitu Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum indallahi ahda falan yukhlifallahu ahda. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun." Yang artinya, dan orang-orang Yahudi berkata bahwa neraka tidak akan menyentuh mereka kecuali beberapa hari saja. Allah mengatakan, "Qul attakhadtum indallahi ahda." Katakanlah, apakah kalian telah mengambil perjanjian dengan Allah bahwa neraka tidak akan menyentuh kalian kecuali dalam beberapa hari saja? Fala yukhlifallahu ahda. Maka demikian Allah tidak akan mengingkari janjinya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keyakinan orang-orang Yahudi di masa silam yang mereka menganggap neraka tidak akan menyentuh mereka kecuali dalam beberapa hari saja. Neraka tidak akan menyentuh mereka kecuali dalam waktu yang singkat saja. Dengan adanya keyakinan ini, mereka lancang untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, apakah kalian telah melakukan perjanjian dengan Allah bahwasanya neraka tidak akan menyentuh kalian beberapa hari saja, kecuali dalam beberapa hari saja? Fala yukhlifallahu ahda. Jika demikian maka Allah tidak akan mengingkari janjinya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah keadaan orang-orang Yahudi di zaman dulu, yang mereka menganggap neraka itu enteng. Mereka menganggap dengan persepsi mereka sendiri bahwasanya mereka akan disentuh oleh neraka hanya beberapa hari saja. Makanya mereka tambah lancang untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya prinsip ini banyak pula ditiru oleh sebagian kaum muslimin, yang mereka menganggap enggak apa-apa bermaksiat. Nanti kan kita solat, setelah selesai solat dosa kita diampuni lagi. Ataupun sekalipun kita masuk neraka, nanti ujung-ujungnya akan masuk surga juga. Mereka meremehkan azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 169, Allah Subhanahu wa taala menceritakan masih tentang kisah orang-orang Yahudi di zaman dulu, yang mereka ini adalah pemuka agama Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa iyyatihim aradun mithluhu ya'khuduh." Maka datanglah setelah mereka generasi yang jahat yang mewarisi kitab Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang hina ini guna untuk diperjualbelikan dengan ayat-ayat Allah, dan mereka berkata, kami akan diampuni. Dan kelak jika datang harta dunia yang hina itu, yang harta dunia yang serupa, mereka ambil harta itu. Hadirin yang Allah, para ulama tafsir menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya ini adalah kisah tentang para pemuka kaum Yahudi yang mereka menjual ayat-ayat Allah di dalam kitab Taurat dengan
ya dengan harta benda dunia yang hina. Mereka menerima sogokan dari pemerintah. Mereka menerima sogokan dari pemerintah supaya mereka membuatkan fatwa sesuai dengan kepentingan pemerintah. Dan mereka ambil sogokan itu. Dan tak kala itu mereka merasa bersalah, bahwasanya ini salah. Dan mereka mengatakan, sayughfaru lana, nanti kita juga akan diampuni katanya. Wa iyatihim aradum mithluhu ya'khuduh. Setelah mereka menyesal, merasa bersalah, dan mereka mengatakan nanti juga kita akan diampuni, ketika sogokan itu datang, mereka ambil lagi sogokan itu. Coba bayangkan, ketika keyakinan salah, ketika keyakinan sudah keliru, ketika orang-orang telah meremehkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mudah untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sayangnya, ya prinsip-prinsip ini telah masuk kepada ya orang-orang Islam, sebagian orang-orang Islam. Mereka menganggap enggak apa-apa korupsi. Nanti kalau haji, kalau umrah, ya kita akan bersih lagi. Enggak apa-apa manipulasi. Ya, enggak apa-apa berbohong. Nanti kita salat istighfar diampuni lagi. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemikiran-pemikiran orang Yahudi. Ingat jemaah yang dimuliakan Allah, sejarah ini akan berulang. Sejarah ini akan berulang. Dan pelakunya boleh berganti. Sejarah ini akan berulang dan pelakunya berganti, jemaah yang dimuliakan Allah. Dulu mungkin pelakunya adalah orang-orang Yahudi yang mereka adalah orang-orang yang dimurkai Allah. Mungkin pada hari ini pelakunya adalah orang-orang yang mereka beragama Islam. Orang-orang yang mereka ya menyatakan keimanannya kepada Allah, namun mereka meremehkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan jangan-jangan kita pelakunya. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang meremehkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosanya, hendaklah orang-orang beriman berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dosa tersebut, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ketiga, Allah ceritakan tentang orang-orang di masa lalu. Tepatnya kisah tentang saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketika kebencian mereka, kedengkian mereka telah mencapai puncak terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, mereka berniat untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala kisahkan kisah tersebut di dalam Quran surah Yusuf ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Bunuhlah oleh kalian Yusuf atau buanglah dia ke padang pasir, supaya perhatian ayah kalian tertuju kepada kalian saja, dan sesudah itu hendaklah kalian menjadi orang-orang yang soleh lagi. Hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pikiran para saudara-saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam mau merencanakan pembunuhan kepada seorang nabi. Namun di waktu yang sama dia berpandangan bahwasanya setelah membunuh ini, setelah melakukan maksiat ini, kita nanti bertobat dan jadi orang soleh lagi. Coba bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran ya ketika telah menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi suatu kecelakaan yang besar, suatu maksiat yang besar. Mau berencana membunuh Nabi. Kemudian setelah membunuh Nabi, mereka berencana mau bertobat dan mau menjadi orang soleh lagi. Seolah-olah ya dia bisa menentukan tobatnya itu. Seolah-olah dia bisa memastikan bahwasanya dia akan hidup setelah melakukan maksiat itu. Hadirin dimuliakan Allah, ini adalah pemikiran yang salah. Pemikiran ini telah merasuk kepada ya sebagian orang-orang Islam tentunya. Mereka menganggap enteng dosa. Enggak apa-apa korupsi, ya enggak apa-apa melakukan penipuan dan sebagainya. Nanti setelah ini kita tobat, menjadi orang soleh lagi. Seolah-olah dia akan hidup setelah melakukan maksiat itu. Dan ini adalah pemikiran yang berbahaya. Dan orang-orang beriman harus menjauhi maksiat semaksimal mungkin. Tidak boleh meremehkan maksiat. Baik ini maksiat
tertentu atau maksiat lain tidak boleh meremehkan. Baik ini dosanya dosa syirik ataupun dosa selain syirik, semuanya harus dijauhi semaksimal mungkin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga pemikiran orang-orang yang mereka menggantungkan keselamatan mereka di akhirat ya dengan ketokohan seseorang atau dengan kesolehan seseorang. Mereka mengatakan jika misalnya ya kita ditanya nanti, enggak apa-apa bikin maksiat. Kalau kita ditanya nanti di akhirat atau di alam kubur, ya kita katakan saja kita murid Kiai Fulan, kita murid ya Ustadz Fulan. Maka ketahuilah jemaah yang dimuliakan Allah, kita tidak bisa menggantungkan keselamatan kita dari maksiat yang kita lakukan kepada orang lain. Karena setiap kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan. Si ustaz akan mempertanggungjawabkan perbuatan, pengikut akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Tak bisa digantungkan keselamatan kita kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Maryam ayat 95. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap dari mereka akan datang menghadap Allah dalam keadaan sendiri-sendiri. Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan di dalam ayat ini bahwasannya ya ketika seseorang menghadap Allah dia akan datang secara sendiri-sendiri. Tidak ada yang menemaninya, tidak ada hartanya, tidak ada anak-anaknya. Yang akan menemaninya hanya amalnya. Jika amalnya baik, maka baik pula lah balasannya. Jika amalnya buruk, maka buruk pula lah balasannya. Semua kita akan bertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan datang sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan. Ya, oleh itu jangan sekali-kali ada yang ya menggantungkan keselamatannya kepada orang lain. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Semoga kita orang-orang beriman senantiasa ya berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi maksiat. Apapun maksiatnya, ya. Apapun maksiatnya, kita senantiasa berusaha untuk menjauhi maksiat tersebut. Sehingga dengan itu kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.